Ada lagi yang mau jawab? Coba informasinya bisa ditemukan pada yang mana? Pada pada kalimat dan paragraf berapa? Pada kalimat yang ketiga ya. Not only it is useful in making these foods, but it is also beneficial to the consumer because of its high protein content. Ya, paragraf 1 dan kalimat ketiga. Nah, jawaban yang tepat menurut saya adalah yang A, yaitu it is a high protein food. Karena pada kalimat di sini tidak pernah dijelaskan bahwasanya, kalau yang jawabannya B ya, it is high protein content and easy to chew. Di sini pada paragraf pertama dan kedua tidak pernah ada dijelaskan bahwa gelatin ini mudah dikunyah, karena cuma menjelaskan fungsi pada paragraf pertama, kemudian pada paragraf kedua dijelaskan cara pembuatannya bagaimana. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu it is a high protein food. Sekarang nomor 3. The bones submerge in a certain chemical substance in order to. Coba. Tulang-tulang tersebut direndam dalam larutan kimia agar supaya A, B, C, D. A. Eliminate the grease. B. Produce a high quality gelatin. C. Form white, tasteless, and adolescent gelatin. D. Clean them of minerals. Ayo, yang mana? Coba ditemukan informasinya dari paragraf kedua, kalimat keberapa? Betul, di sini lihat, kita baca lagi ya, kalimat kedua ya. Then the bones are soaked in a solutions of hydrochloric acid in order to rid them of minerals and are washed several times in water. Kemudian tulang tersebut direndam dalam larutan zat asam untuk menghilangkan mineral dan kemudian mencucinya dengan air beberapa kali. Jadi yang mana coba? Betul sekali. Jadi
di sini proses perendaman, ya kan? Then the bones are soaked. Kemudian tulang tersebut direndam dalam larutan kimia tersebut ya. Hydrochloric acid ini adalah larutan kimianya ya. In order to rid them. To rid itu adalah sinonim dari clean, menghilangkan atau mencuci. Clean them of minerals. Nomor 4 sekarang. What is true about gelatin? Apa yang benar dari gelatin? A. It is a high protein food. B. It is made from bones only. C. The process of making gelatin is slight. D. It is great desserts of photographers and medical workers. Jadi yang mana? Ya, jawabannya adalah A. Karena dia di situ disebutkan gelatin adalah makanan yang tinggi akan protein. Sedangkan kalau kalimat kedua, it is made from bones only. Sedangkan dijelaskan pada paragraf pertama, dia juga bisa dibuat dari kulit binatang ya. Kemudian yang C, the process of making gelatin is slight. Proses pembuatan gelatin itu mudah. Tidak ya, di sini dibilang kompleks kan tadi. Kemudian D, it is great dessert of photographers and medical worker. Ini tidak pernah disebutkan di kalimat tersebut ya. Hanya disebutkan bahwa digunakan pada industri fotografi dan obat-obatan untuk membuat kapsul. Oke. Untuk reading for detail information, contohnya sampai di sini dulu. Nanti yang selebihnya dikerjakan di rumah masing-masing. Kita lanjut ke reading for detail information yang kedua, yaitu kompleks. Oke? Hari ini istirahat 10 menitnya nggak usah ya, karena ada 2 modul. Kalau memang ada yang keperluan, silahkan aja boleh melanjutkan keperluannya, kemudian kembali lagi setelahnya. Oke? Sekarang reading for detail information pada complicated text atau pada teks yang lebih rumit, yaitu fungsinya specify the specific discourse, yaitu menentukan kata kunci yang kita dapat sebagai informasi. Kita sama-sama buka halaman 3.16, halaman 3.16. Kalau yang tadi kan teksnya simple, hanya mencari informasi-informasi yang terkait. Tapi kalau di sini teksnya lebih banyak. Bedanya kompleks itu adalah teksnya lebih banyak. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya pun juga lebih menjurus ke arah seperti itu. Sekarang contoh yang pertama ya. Women in the nuclear family. Family is changing. In the past, grandparents, parents, and children used to live together. In other words, they had an extended family. Keluarga adalah sekarang berubah. Pada masa lalu, kakek, nenek, orang tua, dan anak-anak biasanya tinggal bersama. Dengan kata lain, mereka memiliki extended family atau keluarga luar.
atau keluarga ekstra, seperti itu. Sometimes two or more brothers with their wife and children were part of this large family group. Kata dia di sini, terkadang dua atau lebih kakak ipar atau dengan istrinya biasa tinggal bersama, seperti itu. But family structure is changing throughout the world. The nuclear family consists of only one father, one mother, and children, and it becomes the main family structure everywhere. Tapi sekarang struktur keluarga berubah. Hanya ada satu ayah, ibu, dan anak-anak. Dan ini adalah struktur keluarga yang utama di mana-mana. Nah, sekarang kita langsung ke sini aja ya, karena teksnya banyak. Jadi kita langsung ke pertanyaannya. Nanti kalau misalnya mengerjakan tugas latihan, maksud saya tugas-tugas dan ujian juga yang dilihat pertama adalah pertanyaannya ya, baru kepada teks, sehingga tidak menghabiskan waktu. Yang pertama, who used to live in extended family? Siapakah yang pada awalnya tinggal pada extended family? Yang mana? A. Only grandparents and children. B. Only father, one mother, and their children. C. One father and one mother. D. Grandparents, parents, and children. Ya, jawabannya adalah D. Betul. Dari mana kita bisa lihat? Kalimat nomor berapa? Kalimat nomor 2, betul sekali Mbak Maslina dan Bu Elis. Jadi kalimat kedua ya, karena the family is changing, titik, kemudian in the past, grandparents, bla bla bla, sampai terakhir. Ya, ditemukan jawabannya pada paragraf pertama, baris kedua. Paragraf pertama, kalimat kedua. Sekarang nomor 2, what advantage does the nuclear family over woman? Keuntungan apa yang ditawarkan oleh nuclear family kepada wanita? Apa keuntungannya? A. The women have more freedom and can share their decisions. The women do not have to be the heads of the family. C. The women's relatives do not help them with housework and childcare. D. The women have freedom to work outside for themselves. Ya, jawabannya adalah, ayo mana lagi nih yang lain? Mas Wahab menjawab A, Mbak Maslina menjawab D, Bu Elis, Mbak Laras, Mbak Yuli, yang lain pada kemana ini? Ayo tentukan jawabannya. Ya, betul sekali. Mas Wahab, Mbak Laras, Mbak Suharmini, Bu Elis, semuanya benar kecuali Mbak Yuli. Mbak Yuli jawabannya tidur di situ. Waduh. Ini pertanyaan yang mana yang dijawab ini, Mbak? Canda ding. Yuk, jawabannya yang benar adalah A. The women have more freedom and can share in their decisions. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Yuli, nanti lihat rekaman aja. Coba ditemukan pada kalimat dan paragraf keberapa ini?